Selamat pagi. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairi. Saatnya kita culik Om Mobi. Oh iya, teman. Ada. Oh ya. Jadi di perjalanan kali ini kita akan culik Om Mobi naik Subaru Crosstrek. Kita akan bawa dia keluar kota. Mau apa? Ya, ngomong. Ya, udah ngomong aja. Mikrofon. Iya, mikrofon dah. Udah. Gak bisa sini. Apa mau kemana? Pagi-pagi tuh moodnya harusnya bagus. Tuh telat 7.44. Tahukah Om Mobi, ini daerah rumahnya luar biasa macetnya. Itu kalau nggak hujan. Begitu hujan, Masya Allah. Pindah kenapa sih ke tempat yang... Macet tuh alasan-alasan klise. Pindah kenapa sih ke tempat yang lebih ini, ke tempat yang lebih... Ya macet juga udah pasti. Jalan. Harus bagus dong moodnya. Ini Crosstrek ini. Apa? Crosstrek. Crosstrek. Subaru Crosstrek. Artinya Masih mobil ini hujan-hujan ya? fleksibel ke segala medan, all wheel drive, symmetrical all wheel drive. Tapi ini lumayan sangar sih buat nagih sih. Iya. Dan maksudnya ada yang lebih sangar lagi nggak? Apanya? Ini mobil. Ini kurang sangar apa? Ya lumayan sangar. Satu-satunya di kelasnya yang pakai all wheel drive. Nyaman karena dia crossover. Apa gunanya nagih pakai all wheel drive? Loh, karena yang ditagih belum tentu itu ada di tempat yang halus jalannya. Yo. Udah pernah ke situ? Apa? Udah pernah ke situ? Ya udah, masa ya saya belum pernah. Jauh nggak sih? Jauh apa dekat itu kan relatif. Menurut saya sih Ya ini ampun, dekat. relativity lagi nih. Ini sih dekat menurut saya. Oh dekat. Dekat. Terus ngapain pakai bawa baju segala? Kali-kali kita udah kesorean, kemalaman, kan jalan santai kan dinikmati. Apa salahnya jaga-jaga bawa baju? Yuk, let's go. Ayo. Pagi-pagi udah merengut aja tampangnya. Telat Saya sih, aja yang kena ya. macet, senyum-senyum aja. Kok masuk tol? Bisa nggak lewat tol? Tapi Ini besok lah nyampainya. Nyaman nggak duduknya? nyaman, enak, Bantingannya enak nggak? enak. Ya udah, nikmatin aja. Tahu nggak? Katanya ini baru pertama kali. Kami baru pertama kali duduk di jalan di Crosstrek. Masa iya? Pertama kali ini. Masa iya? Pertama kali. Belum pernah nyetir Crosstrek. Belum. Duduk pun belum pernah di dalam. Belum pernah. XV udah pernah yang XV udah pernah. belum. XV Kan udah pernah, habis itu cukup digantikan lama. Crosstrek kan. Ganti Crosstrek ini. Ini belum pernah. belum pernah. Kok bisa sih? Ya bisa, makanya gantian nanti. Nanti aja dong. Ini channel siapa, lihat dong ke bawah. Tapi katanya joknya itu mountingnya beda sama mobil biasa. Mounting tuh maksudnya? Jadi dia tuh nggak ada nempel langsung, tidak melalui sesuatu lagi. Oh iya, relnya tuh langsung nempel Relnya ke- tuh langsung di body. Bagus dong. Jadi ini Lebih rigid joknya. lebih rigid dong ya. Nggak tahu bedanya apa, tapi kita coba di jalan. Tapi asik ya. Perjalanan. Pagi-pagi. Hujan dan kosong jalanan. Hujan. Ada apa ini kosong begini nih? Kosong. Depan belakang kosong loh. Iya. Nggak khawatir. Bensin penuh. Bensin penuh. All wheel Disetirin drive. disetirin pembalap. Disetirin instrukturnya Om Mobi. Iya, oke. Ya. Oke. Sekarang kita memasuki bagian dari tol di mana Om Mobi akan tahu kita mengarah kemana, arah mata anginnya ya. Ini ke kiri kita. Iya. Oh, di Kebun Jeruk, Bonjer. Kurang jauh mainnya. Tangerang. Biasa sama Tangerang mah. Ikut aja. Iya, saya bilang juga makanya nggak jauh, dekat. Kita ke arah barat. Ngomong-ngomong, kalau nagih utang itu biasanya bawa kru Ini kru tuh ada videografer belakang saya aja yang juga. keker-keker. Oh iya, udah nggak keker, udah Ini cungkring lagi- sekarang. Nah, kita ke arah barat. Om, Ya. lapar.
Emang saya orang tuanya mobil, lapar-lapar ke Belum saya. sarapan tadi. Tadi tuh kita 7:30-an. Iya. Itu belum sarapan. Belum. Oh, sengaja nggak sarapan biar bisa di depan tepat waktu, biar bisa. Serem banget ya. Oh, iya, Coba salip. odol nih. Ini odol banget, terus kita nyalip dari kiri lagi. Ya udah nanti aja tempat tujuan banyak makanan enak. Gak tahu tujuannya kemana. Ini udah kilometer berapa? Tuh rest area, masuk. Masuk. Pas banget sih ada rest area. Iya. Masuk. Sen kanan. Sen kanan. Om. Apa? Ini saya yang nyetir, Iya, Om. tahu. Om. I have control. Ini bahaya banget sih. Sana jangan lepas. Kanan. Tuh, waktu singgah di rest area maksimal 30 menit. Ya udah. Cukup beli makanan. Kita lihat parkirnya lurus apa enggak. Oh iya, ada kamera mundur. Ada kamera. Coba kita lihat. Mencong. Luar biasa Mencong. lurusnya. Apanya mencong? Mencong. Ada Apa mencong? 1,5 senti lah. Enggak. 1,5 senti. Ya, ini lurus banget. Mencong. Udah sana belanja. Mau nitip? Apa? Mau nitip? Yang enak-enak. Minuman Ini air udah gemuk sekarang gini. gemuk. Buncit tuh, lihat tuh. Lihat tuh. Jangan deh. Waktunya udah kenceng di Mandalika, sombong. Badannya udah mengurus, sombong juga. Tapi nggak apa-apa lah, dia butuh makan. Oke, sambil nunggu Om Mobi beli makanan. Nah, ini mobil yang kita bawa, Subaru Crosstrek yang paling baru. Jadi, ini mobil emang saya bawa karena mobil ini tuh sudah ready untuk adventure. Dia all-wheel drive, symmetrical all-wheel drive. Kemudian dia stance-nya juga tinggi, ground clearance-nya lumayan tinggi. Ada body cladding-nya, jadi kesannya itu gagah. Serta area yang akan kita datangi ini belum tentu mulus jalannya. Ini juga punya approach angle dan departure angle yang cukup besar, yaitu sampai hampir 29 derajat, 28,9 derajat kalau nggak salah. Jadi bikin mobil ini tuh pas banget. Tapi saya suka ya, stylenya itu fresh ini mobil. Lihat ini, ada roof railnya yang kokoh. Kemudian velgnya juga dia besar, ukurannya sampai 18 inci. Proporsional bentuknya, tapi nggak kegedean, nggak yang mengintimidasi gitu ya. Ukurannya tuh tetap compact, sleek, cakep bentuknya. Cakep dan tangguh, fleksibel. Udah beli snack banyak. Kita jalan. Pengen bahas luar mobil ini deh. Udah. Hah? Kapan? Tadi. Pas mau mobil belanja. Gimana sih? Sama pasti udah. Keren. Ini joknya tuh bener-bener enak. Tahu nggak kenapa enak? Kenapa? Jadi saya dengar dari Subaru. Jadi mereka menyebut bahwa dalam perancangan jok ini itu melibatkan ahli ortopedi. Oh ya? Iya. Jadi benar-benar dipelajari bentuk tubuh manusia seperti apa, jadi bisa pas banget. Dan empuk loh, empuknya itu loh. Empuk tapi nggak yang terlalu lemes. Nggak yang capek gitu. Nggak berapa lama lagi kita sampai ke checkpoint pertama. Checkpoint kedua lah, ini checkpoint pertama lah. Ya kita tuh kemana? Kasih tahu dulu. Ke barat. Tuh, lihat di jembatan tuh. Iya. Tulisannya Apa? Banten. Oh iya, dari tadi kita juga udah Banten, bukan baru sekarang. Oh iya sih. Alhamdulillah sekarang udah kering. Tadi tuh pas hujan deras itu lumayan tricky karena banyak genangan air. Untungnya seperti saya bilang di mobilnya symmetrical all-wheel drive, jadi rasanya lebih aman karena traksinya di keempat roda dan ada eyesight. Dan dia bisa ngatur jarak ke depan, jadi adaptif, cruise controlnya itu udah adaptif. Terus dia ada lane departure warning, dia juga bisa ada lane following assist seperti ini yang udah kita bisa lepas dan dia bisa Nyetirin buat kita. semi autonomous, walaupun
berapa belas detik sekali kita mesti ya goyang-goyangin dikit, kasih tahu kita masih di sini loh. Itu sebenarnya Om, fungsinya yang benar tuh adalah tetap setir di dipegang. tangan. Iya. Setir di tangan. Tangan di setir. Tetap dipegang, cuma kita nggak terlalu banyak mikir ngarah-ngarahin Iya. mobilnya. Dan tadi pas hujan tuh sempat saya coba tuh pas hujan terus. Dia bisa baca masih. Iya, baca jelas tadi ya. Iya. Terus nih ya, keep eyes on road. Kalau misalnya mata kita ke handphone atau ke sini lama apa, mobilnya akan ngingetin. Iya. Nah, itu satu-satunya fitur eyesight yang ada di WRX saya. Yang lainnya nggak ada. Eyesight-nya lengkap loh, untuk kelasnya tuh luar biasa. Sunroof, Ini komplit ya. komplit, Apple CarPlay, layarnya gede. Larinya. Not bad loh tenaganya, 156 PS. Hah? Torsinya tuh hampir 200 Nm, 196 Nm. Enough Oke. lah. Dari Emang mesin 2000 cc 2000 cc horizontally opposed boxer. boxer. Tasnya Subaru biar Titik beratnya di bawah. titik beratnya di bawah. Dan oke lah, memang tenaga bukan yang terbesar di kelasnya. Tapi satu, enough, akselerasinya cukup buat nanjak juga cukup, buat nyalip juga cukup, dan dia traksinya itu bisa optimal karena ke 4 roda. Apalagi kalau tanjakan-tanjakan licin kayak gitu, percuma tenaga gede-gede kalau misalnya spin. Betul. Terus kestabilannya oke berarti kalau dengan Kok kan dia tahu ya, yang di Iya, pikiran tahu saya lah. kok dia tahu ya. tahu lah. Ya, dengan mesin di bawah itu Iya. ya lebih stabil kan. Pasti dia Iya. langsung nyobain. Udah tahu Iya. banget deh. Nah kan, ya Allah. Stabil lah. Padahal ini mobil agak tinggi ya. Ini mobil agak tinggi, ini crossover. Tapi ya karena center of gravity-nya lebih rendah dibandingkan crossover lain, jadi dia bisa stabil tanpa perlu bikin suspensi itu keras. Setirnya juga lumayan direct tuh katanya kayaknya. Daerah apa enggak ya? Enggak, udah. Kasihan. Gak mau nanti begitu udah pasti dilepas direct. langsung. Udah pasti direct, kalau Subaru tuh udah pasti direct. Udah nggak perlu dibuktiin lagi. Iya loh, Kan. direct banget loh. Soalnya udah habis tadi. Oh, iya, Ini iya, iya. Kok masih lanjut kita ke sini ya? Kan saya bukan bilang mau jalan-jalan di tol. Tol itu hanya salah satu alat buat kita mencapai tujuan kita. Bukan alat, jalan. Iya, jalan, tools buat mencapai tujuan kita, salah satunya adalah tol. Kita lanjut. Kalau tol habis bukan berarti misi kita berhenti. Sebentar, Nar. Ini ngarahnya nih. Iya. Bau-bau pelabuhan. Coba kapal, ferry, termasuk toolsnya bukan Oh pada iya. kerja. Iya. Nyebrang. Kita nyebrang. Kita kan bisa naik pesawat kalau mau nyebrang kemana, mau kemana? Kita reviewer pesawat apa reviewer mobil? Pengen juga sih review pesawat sekali-sekali sih. Kita lebih suka nyetir mobil apa kita bisa nyetir pesawat? Mobil? Ya, kita juga suka nyetir pesawat, cuman kita nggak bisa. Kita bukan nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Kan humble-nya nggak bisa. Ya nggak bisa. Mau kemana sih? Kita menyeberang ke pulau lain. Tapi ya bagusnya pakai penyeberangan ini kita nggak perlu pakai fuel kita sendiri. Oh ya, kita bisa matiin mesin. Pakai fuelnya si. Tapi nggak masalah, Ferry. karena ini mobil juga hemat. Emang berapa sih? Tadi di Jakarta pas berangkat saya riset. Ini sekarang 5,7 liter per 100 km. Emang banyak kan tol, tapi Itu berapa tuh? 17,5 km per liter. cepet banget hitungannya. Yes, 17,5. Kira-kira aja, ya bener ya? 17,5 km per liter. Hemat amat ya? Ya, satu karena memang ya kita harus fair. Memang banyakan tol dan tolnya lumayan lancar. Walaupun ada tadi sedikit ketidaklancaran tapi memang banyakan tol, tapi ya salah satunya tuh terbantu transmisi CVT sih karena dia RPM jadi rendah. Padahal ini all wheel drive loh. All wheel drive ya, tapi kan all wheel drive-nya pinter, bukan all wheel drive yang zaman dulu dia udah computer control. Computer Semuanya, control. pembagian tenaganya. Ya, kita masuk kendaraan kecil kan?
Ya kecil sini, walaupun crossover. Compact. Ya dia kan juga Subaru Om, Global. banjir om, awas om. Oh tenang. Disinilah kita butuh ground clearance tinggi. Wah, All wheel drive. wah, Tanpa kekhawatiran. banjir lagi om. Nggak masalah. Cuman nggak tahu nih ada lubang apa enggak nih. Masuk. Itu dua. Ini mata kaki juga nggak nyampe ya. Terjal juga nih. Aman lah. Yang nggak aman tuh Ada pakai gundukan gitu tuh. Ini ground clearance-nya seberapa ya? Kayaknya di atas 200 mili nih. Crossover. Crossover jadi nggak ada mentoknya. Nah, dilarang merokok, dilarang buang sampah. Oh, radius Kecil putarnya loh radius oke. putarnya. Nggak Oke pakai sekali. mundur, nggak pakai mundur. Mobil lain pakai mundur. Sini aja. Gak gini. Kita tuh ngapain melakukan perjalanan ini? Yang mau ditagih itu siapa sih? Kita berlayar dulu, simpan dulu pertanyaannya, nanti saya jawab abis kita mendarat. Siapa tahu kalau Si Om Mobi Bama. tiba-tiba berubah pikiran jadi mau balik ini masih di Jawa nih. Khawatirkan kan? Tidur lagi. Alhamdulillah, nyaman, Gimana? nyaman banget ini duduknya. Oke, kita udah pindah pulau nih sekarang. Iya. Hah? Ini mau diterusin sampai mana? Medan, Aceh? Enggak, dekat kok, nggak terlalu jauh. Di mana? Ada udah, ikut aja. Oke, sekarang jawab dulu. Yang Hmm. ngutang siapa? Siapanya nanti Om Mobi akan tahu. Kenapa nggak ditelepon aja? Saya nggak tahu nomor teleponnya. Iya. Nggak tahu nomor teleponnya. Ngutangnya dari kapan? Ya, dari kira-kira 6 bulan lalu lah. Ini utangnya cukup besar nilainya. Berapa gede sih? Gede. Berapa gede? Gede sekali. Gede sekali itu kayak banget gitu. Maksudnya Banget. Ya tergantung. Gede itu kan relatif. nah itu relatif. Kita makan dulu. Ya. Habis itu Om Mobi itu belum pernah nyobain Subaru Crosstrek kan? Ya tapi kalau tujuannya nggak tahu kemana, Nanti gimana nyetirnya? Ada Apple CarPlay, nanti saya tunjukin tujuannya kemana. Oke? Apple CarPlay-nya layarnya gede ngeliatin. Petanya tuh Iya, gampang. puas gitu. Gampang, apalagi untuk mata plus seperti Om Mobi juga gampang, nggak susah. Alhamdulillah kenyang. Apa? Oh iya. Gantian. Sian, belum pernah nyobain Crosstrek dia. Kok bisa sih? Kunci. Sampai Sumatera tuh kayak nyebrang terus ke negara lain gitu ya, langsung sepi gitu ya jalannya tuh langsung Beda suasananya. beda suasananya ya sama Jawa. Masuk kota pun beda suasananya. Suasana kota di Sumatera sama Jawa. By the way, tahu nggak kalau mobil ini ada driver profile-nya? Ada memang. Ya. Dia Ya ngebaca ini nggak muka bisa diedit kita. kalau lagi jalan ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, nanti saya editin buat Om Mobi Apa? kalau nanti kita berhenti. Ini kemana jalannya? Udah, saya udah masukin di Google Maps, di Apple CarPlay. Udah.
Nih, Enggak, ini nggak perlu berapa jam? tanya-tanya. 2 jam lagi nyampenya. Kira-kira 2 jam lagi nyampe. Nah, enak ya, langsung masuk tol, langsung pakai sistem ADAS-nya. Nggak usah ngapa-ngapain. Bukan, tetap harus ngawasin. Tetap harus keep hands on steering wheel. Ya. Tapi dia cukup ini- halus toh. Dia cukup halus. Bentar, bentar. ADAS-nya. Ini ada salah satunya adalah dari hal yang kami tidak sukai pada mobil ini. Ada. Tapi nanti aja. nanti. Di akhir video. Ya. Tapi ini beda sama generasi sebelumnya karena dia udah dibangun di atas Subaru Global Platform Ya. dan all-wheel drive-nya itu sudah dikembangkan selama 50 tahun. Tahun 70-an loh pertama kali Subaru itu bikin Symmetrical all-wheel drive. symmetrical all-wheel drive. Luar biasa ya. Tapi ini memang enak banget sih buat adventure keluar Keluar kota gini ya, kota, nih ya. Posisi duduknya, posisi nyetirnya ini hampir mirip sama WRX. WRX tuh enak sekali posisi Iya. nyetirnya. Dan joknya ini enak sekali. Ya, mungkin ahli ortopedinya sama kali yang di sini dengan yang di WRX. Oh ya mungkin. Iya kan? Jadi Sekali dapat kan bisa diaplikasikan ke yang lain ke kan? semuanya. Tapi belum tentu. Kadang-kadang posisi lantai mobilnya ada di mana, bakal lebih tinggi atau lebih rendah, itu pasti ada pengaruhnya. Enak. Ya, pokoknya ingat, berhasil nagih, dapat duit harus dibagi. Pasti. Pokoknya kalau saya dapat duit pasti saya bagi Om Mobi. Keluar sini Om. Iya, oke, sesuai sama peta ya. Kok keluar tol Lampung udah lewat, terus ini sekarang kita keluar tol. Mau Ini kemana masih- sih? Ini masih di Lampung. Oke, Bandar Lampung Bandar udah lewat. Lampung udah jauh di belakang. Nah, jadi kita tuh mau kemana? Mumpung kita di Lampung Om, penasaran nggak sih sama jalan yang kita datengin 6 bulan lalu? 6 bulan lalu. Oh iya, kita kesini 6 bulan yang lalu. Waktu itu ada jalan Jokowi yang Iya, jalanin Pak Jokowi iya. rusak, ada jalan Roro Jonggrang Iya. yang gara-gara itu jalan cuman ditambal-tambal dalam sehari biar dilihat kalau Terus dilihat rusak presiden, lagi. bagus terus rusak lagi. Iya. Penasaran nggak sih kita pengen lihat itu dulu? Iya sih. Penasaran sih. Ini deket sini. Oke. Kita lihat dulu yuk. Ya, oke. Nah, jadi Sebentar, ini jadi tujuan yang di Google Maps ini kemana? ke situ, ke jalan yang waktu itu dipermak dalam sehari, yang habis itu dibiarin. Terus kita nagihnya kapan? Oh nanti kita lihat aja dulu. Dan kita pakai cross track, jadi nggak takut kalau misalnya jalannya masih rusak. Iya, oke. Apakah sekarang jalannya udah bagus untuk masyarakat Lampung atau malah berantakan, dibiarkan berantakan lagi? Kita lihat, karena isunya udah tenggelam Om. Ini jadinya nginep beneran deh kalau kayak begini nih. Yaudah deh. Sebentar, kita ke flashback dulu. Waktu 6 bulan yang lalu tuh kondisi jalannya seperti apa? Kondisi jalannya kelihatan bekas ditambal, tapi tambelan yang sangat sementara dan tidak bisa dibilang mulus, tidak bisa dibilang bagus, tidak bisa dibilang layak. Oke. Waduh, jalannya rusak dan Ini bolong-bolong. bolongnya parah ini. Tapi ini bukan jalan yang kita datengin Bukan. 6 bulan lalu ya. Bukan. Untung naik cross track. Oke, kita cuekin jalan yang lain dulu deh. Kita nggak usah cari isu baru. Hah? Kita lihat yang lamanya aja dulu. Untung ground clearance tinggi. Banyak juga ya buat jalan rusaknya ya. Nggak sedikit sama sekali. Udah. Ya kalau gini, kalau ini sih jalan rusak yang aman Om. Semua Iya, orang tahu karena- ini rusak. Karena rusaknya nggak tiba-tiba gitu. Nah, sana udah bagus lagi. Cuma memang ini ya, kalau musim hujan tuh pasti deh ada gini-gini yang timbul, tadinya nggak ada kali ya. Tapi kayaknya sini udah lama nih. Kalau buat saya sih Om, Hmm? seneng kita lagi adventure pakai Ketemu- cross track. Iya. Ketemu jalan kayak gini seneng. Iya. Tapi buat orang yang setiap hari lewat jalan ini Capek badan. pasti capek dan mengganggu. Mudah-mudahan udah beres dibenerin beneran, nggak Roro Jonggrang ya. Nggak cuman pas lagi rame sama netizen Iya. aja.
Coba kita lihat. Ini adalah jalan Wow. yang waktu itu kita makan ini restorannya kali ini, bukan? Iya ya. Yang tapi jalan rusak ini nih. sekali. Ini jalannya. Wow. Oke. Bravo. Ini kelihatan juga baru nih. Apa ada bekas-bekas baru di aspal. Iya. Tidak mulus 100% bergelombang ya. Tapi Bergelombang. minimal sudah bisa dilalui secara aman dan cepat. Iya. Dan ya mau gelombang kayak apa juga nyaman pakai ini lah. Bagus. Ya ini yang tadi dari perempatan kita belok kiri ya. Iya, perempatan kiri. Nah kita juga lihat yang perempatan belok kanan. Oke. Oke, ini sekarang kita lihat 5 kilo ke depan ya. Kita ini aja kita time lapse ya depan ya. Iya. Nah ini kita nih di jalan raya Seputih Raman. Nah kita mau ngeliatin ini aspal baru nih, clear aspal baru. Dan dari ketinggian dari convenience store ini juga kelihatan jauh berbeda, aspalnya berbeda, tinggi sekali. Tapi mulus loh, ini bagus loh, Mulus, rata, bagus. enak. Bergelombang mungkin karena fondasinya ya, fondasi bawahnya ya. Iya, ada pergeseran-pergeseran Ya, tapi mulus. Nah ini posisinya tuh kalau di dulu ada perempatan tuh, ini perempatan yang ke kiri. Ke kiri yang jalannya rusak sekali. Ah, yang waktu itu terkenal itu yang perempatan ke kanan, yang jalan Roro Jonggrang Iya, itu. Iya. Sekarang kita ke sana. Iya. Jadi dari tempat tadi ke arah selatan itu nggak mulus-mulus amat. Ada tadi section sekitar 50 meter itu jalan rusak, tapi ya oke lah, nggak kayak yang sebelumnya kita yang sampai kita capek banget Iya, di dalam iya, mobil tuh. Dan yang ini nih bagian rusak parah nih kami ingat. Ah, Di beton. tapi ini betonnya juga bukan beton baru nih Om. Iya, betonnya kayak udah lama. Ah, tapi ada nih. Rusak nih potongannya, aspalnya Ada sekarang potongan nih. lagi, ya. Tapi ingat, karena bentar-bentar waktu itu ngerem jalanan rusak pelan-pelan. Yang sampai ada batu-batu tajam-tajam itu loh. Nah ini masih ada lubang-lubang kayak Masih ada gini. lubang. Ya belum 100% layak lah, tapi lumayan. Iya. Oke, kita sekarang tinggal 200 meter lagi dari Simpang Randu. Jadi jalannya dari ujung ke ujung. Sudah kalau tidak di aspal, di beton. Ini di beton total. Yang tempat kita jalan rusak itu yang tadi footage kami kasih lihat, Udah hilang. hilang, nggak ada. Kecuali kita lebih dalam lagi tadi ya, ke selatan lebih dalam lagi itu. Itu masih ada lah sedikit-sedikit. Sedikit. Nah sekarang nih perempatan kita lurus. Ini akan masuk ke jalan yang 6 bulan lalu, 7 bulan lalu lah ya. Roro Jonggrang. Disiapkan buat apa ya? Buat terlihat bagus lah Di dalam depan satu Bapak hari. Jokowi. Yang ternyata Pak Jokowi nggak lewat sini, Iya. tapi kita lewat sini waktu itu. Iya. Nah, Ini hijau ya? ini begitu kita belok kanan di sini langsung kelihatan jalan tambelan. Nah sekarang nih ini jalannya. Wah, Oh, udah bener Om. mulus-lus. Mulus. Wah dulu kerikil-kerikil gitu di mana-mana ya Om ya. Iya, Roro Jonggrang sebentar terus tahu rusak lagi besok-besoknya. Nah di depan itu kayaknya beton yang lebih mulus lagi tuh, Nah, yang putih. ini kayak ada aspal lamanya nih. Nah, ini beton. Wah Wih, oke. Beton. Bravo. Nah kalau kayak gini kan orang lancar transportasi, ekonomi juga bisa bertumbuh, Ya, karena lebih lancar. Itu ibarat badan manusia tuh urat nadinya tuh tidak tersumbat apa-apa. Lancar jalannya semua. Top, enak. Bener nih baru. Ini baru bener. Ini Indonesia harusnya kayak begini. Ya tapi minimal janjinya dia buat memperbaiki dilaksanakan. Yes. Dia ini siapa ya? Yang Ya, lokal atau yang instansi pemerintah, siapapun. yang terkait, Yang siapapun, yang bertanggung jawab. Iya. Kan Mulusnya enak. jalan beton. Well, seneng banget liatnya. Jalannya udah mulus. Tadi kita sempat ke pompa bensin. Mereka seneng banget. Aduh, makasih Om. Kan saya bilang, wah keren ya sekarang jalannya udah mulus ya. Iya Om. Apa kayak jalan tol katanya. Tapi bener loh jalan tol di Indonesia banyak kayak begini. Iya.
semulus ini luar biasa. Luar biasa Ekonomi nih. jalan gini. Proper Kencang nih. jalannya ekonomi. Iya. Proper. Wah, puas kan lihatnya? Wah, tapi yang belum puas adalah Iya. tujuan kita ke daerah sini mau nagih, Iya. ayo. Ya, nagih utang ya. Cuman sekarang ini udah mau maghrib Om. Nggak enak, nggak sopan kalau udah maghrib gini. Lebih baik kita bermalam dulu di Bandar Lampung. Oke? Iya. Besok pagi kita langsung lanjutin ke Ini misinya. beneran nginep dong. Iya, udah bawa baju kan. Makanya kan saya bilang prepare. Prepare kan, ya udah prepare kan. Yuk, kita ke Bandar Lampung, udah disediain hotel. Apa? Gantian? Gantian dong. Oke. Jangan duduk belakang ya. Enggak. Paling tidur. Ini enaknya kalau udah halus seperti ini itu jadi lebih tenang nyetirnya dan Makasih. makasih. Selamat pagi semuanya. Kita tuh berapa hari sih di sini bawa koper segini gede? Enggak, tenang aja, ikutin aja. Sekarang kita jalan lagi, ini berisik banget di sini kalau mau ngomong lagi ada pembangunan. Nah, yuk. Kita jalan. Kemarin kita udah naik cross track. Terus? Sekarang kita naik mobilnya kru. Kru ini bawa Subaru Forester. Forester. Jadi kita sekarang bawa ini dulu. Oke. Oke, udah keluar hotel. Sekarang saatnya nagih utang. Yes. Ini lokasinya nih. Ya, Di Apple lokasinya. CarPlay. Setengah jam kira-kira. 32 menit. Ini sekarang kita pakai Forester. Ini Forester dari kemarin Hah? itu dipakai kru film. Kru kita? kru kita buat nge-shoot. Mewah Sekarang- banget ya. Iya, terlalu mewah tuh. Tapi ngomong-ngomong mewah, ini harganya itu value for money-nya bagus banget. Berapa harganya? Dari kalau nggak salah dari 549-an sampai 650-an Oh ya? juta rupiah. Ini all wheel drive, symmetrical all wheel drive juga. Lebih roomy dalamnya, dia Lega sekali. lega. Dan ground clearance-nya juga sama seperti Crosstrek, tinggi 220 mm. Sama ya sama Crosstrek ya? Mesinnya juga boxer 2000 cc, 156 HP, 196 Nm. Oh, tenaganya oke. Pas buat dalam kota. Nyaman nggak? Tapi luar kota juga enak karena ini suspensinya nih Nyaman ya? enak. Iya. Subaru tuh bisa suspensi empuk mungkin karena ground clearance-nya itu bukan ground clearance apa? Travelnya. Bukan, Subaru tuh bisa empuk mungkin karena itu ya, center of gravity-nya rendah gara-gara mesin boxernya dan penggerak all wheel kan juga di bawah juga kan. Jadi nggak perlu didesain terlalu nggak perlu ngerasin suspensi buat dapat kestabilan. Iya, padahal ini mobil tinggi loh, lihat nih headroom-nya nih. Iya. Teman saya tingginya 174 cm dan dia juga masih lega banget. Coba, ini kan tinggi nih. Sigap. Udah. Nggak usah digituin. Ya, di dalam kota kita. Lihat tag-nya tuh SUV that Oke. drives differently. Differently. Nah, bicara soal differently, kita di dalam kota coba pakai eyesight-nya. Oh, ini eyesight-nya tenang. Ini eyesight-nya sudah generasi ketiga. Jadi bisa kecepatan rendah. Nah, ini kita ngikutin mobil depan. Eh. Ini nggak ngerem. Dia ngerem sendiri. Lampu merah nih, berhenti mobil depan nih. Biar aja dia ngerem sendiri. Tuh. Iya. Oke. Oh iya. Kalau berhentinya di Oh, ini bisa bawah crawling 3 detik. juga, jadi Oh, bisa. dia bisa dari Bisa. kecepatan Ini nggak rendah. digas nih? Nggak digas. Nggak digas sama sekali. Dia ngikutin depan. Wah, asik. Dia juga ada lane centering assist-nya juga. Jadi dia bisa Lepas semi dia. autonomous juga. Terus Oke. bedanya kalau Crosstrek dia sudah pakai infotainment yang itu, yang besar, Generasi terakhir. yang generasi terbesar. Ini yang masih kecil tapi informatif dan lebih banyak tombol Tombol fisiknya. fisik. All wheel drive tuh. Oh, wheel drive. Terus dia driving mode-nya dong, bukan Oh, cuma iya. buat aspal. Snow, dirt, deep snow, mud, push normal. Nah, untuk keperluan nagih utang ini kayaknya kita bakal perlu mode berkendara ini. Oh, kayak gimana emang naginya nih? Ya udah nanti karena medannya kayaknya buka. Gede loh Gede sunroofnya. banget. Iya dong. Dia bisa ada extender lagi gitu. Oh iya ya. Lampung.
kamera kiri ini bagus biar nggak kejeblos got ini kamera yang kiri. Oh iya. Kok dia keluarnya gara-gara apa? Oh, mobil pencet. Pencet lagi ya ke belakang. In 400 meters, turn right. Oke, radius putarnya. Ada sekitar normal. Kan mesinnya boxer ya, kan berarti akan lebih lebar ya. Treknya mobilnya akan lebih lebar boxer ya. Nah. Treknya kan pasti lebih lebar ya. Dia bisa ngedesain bisa tetap belok banyak juga ya. Iya, padahal mesinnya lebih melebar ya. Lebih mengganggu roda depan harusnya. Itulah namanya engineering. Soalnya kan memang seperti saya bilang kemarin kan Subaru udah ngembangin sistem all wheel drive, bahkan mesin boxernya ini mungkin udah hampir 50 tahun. Dan makanya ini jadi Subaru Global Platform karena itu didesain udah Turn right. rapi sekali, bisa tetap belok patah, lebar. Institut Teknologi Sumatera mau nagih. Enggak. Gini ya? Jadi gini. Hah? Sebenarnya Susah om. apanya? Ini lebih besar lagi dari cuman sekedar Institut Teknologi Sumatera. Ini lahan-lahan ini ya. Iya. Jadi sebenarnya utang yang mau kita tagih ke sini tuh bukan karena ada orang ngutang ke saya, terus mau bayar uang tuh enggak. Ini skalanya lebih besar lagi. Ini adalah Perasaan udah enak nih. adalah utang ke seluruh rakyat Lampung. Kan. Masih ingat kira-kira 7-8 bulan lalu ketika ada jalan rusak yang viral di Lampung, Presiden Jokowi datang bawa S-Class-nya Ya, dan sampai mentok tuh bawa mobil RI1 itu. ya. Sampai mentok-mentok dan terus di situ langsung dijanjikan bahwa jalannya itu akan segera diperbaiki. Itu ya utang yang kita tagih. Itu yang akan kita tagih. Kenapa gak telepon orang sini? Tolong Telepon fotoin. siapa? Kita kan ada teman-teman di Lampung. Kita sebagai jiwa petualang sejati, kita harus ngelihat langsung. Karena waktu itu pertama kali viral, kita langsung lihat kan. Nah, kemarin kita udah datang tuh yang di Simpang Randu itu. Yes, udah dikerjain. Tapi waktu itu yang benar-benar dijanjiin pada saat di shot video adalah jalan yang di terusan Riyakudu ini. Yang itu ada jauh-jauh ke sini buat lihat itu nagih utang, duitnya mana? Duh, siapa bilang duit? Nggak ada duitnya kan? Emang siapa bilang saya nggak pernah bilang utangnya duit. Saya cuma bilang kalau saya dapat duit, pasti Om Mobi saya bagi. Misalnya ada orang di jalan tiba-tiba ngasih duit, saya bagi Om Mobi. Tapi bukan masalah uang Om. Ini masalah utang ke masyarakat yang berhak mendapatkan jalan yang bagus. Ini bukan nagih, ini men-survey juga. Bukan survei. Kalau itu waktu itu survei proyek. Nah, kita lihat utang proyeknya itu diselesaikan apa enggak. Dan itu itu penting banget karena itu menyangkut ekonomi masyarakat sekitar. Ngerti, Iya. udah, ya, oke. Dan berita itu sekarang seakan tenggelam. Ya, oke, Nah. yaudah, ini. Kita sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, ingat nggak kemarin orang pompa bensin tuh sampai bilang makasih ke kita, walaupun sebenarnya bukan jasa kita ya, tapi mungkin waktu itu juga diviralkan juga, kita Iya. juga ke sana. Nah, Iya. sekarang kita jangan cuman lempar batu sembunyi tangan. Ya, Kita lihat itu susah. lagi. Udah repot kesini coba. Ya udah, oke. Gini. Ini sekarang kita bukan di jalan yang rusak, tapi saat itu kita kesini. Ini masih rusak nih tadinya. Masih di diperbaiki, beton. lagi dicor beton ya. Kita cuma bisa pakai satu Jalan sisi ruas. Riyakudu nih. Ini jalan Riyakudu. Nah, yang waktu itu viral Pak Jokowi lewat itu sebelah sana. Kira-kira 5 menit dari sini. Iya. Tapi yang ini udah beres. Ini udah beres. Tapi yang waktu itu sama Pak Jokowi viral, kita belum tahu. Ya, oke. Oke. Tak. Gantian. Mau nyoba juga Forester. Udah pernah nyoba. Loh, ini Cuma justru mau nyoba di intinya Lampung. nih. Belakang. Oke, kita udah masuk ke jalan terusan Riyakudu. Wow. Ini tadinya rusak nih. Apa depan lagi yang rusak ya? Enggak, ini
Dari sini Ini ya, udah rusak. dari sini. Wah, Iya. oh, belum selesai artinya nih. Oh, sebelah sana belum. Sebelah sini coba udah. kita lihat ya, sebelah sini udah. Ruas yang ini kira-kira cuma 200 meter dari pintu tol ya. Iya. Oh, yang sana belum. Tapi Oh. mungkin hanya dipakai yang ini nih karena garisnya jelas bagus nih. Oke. Garis jalan yang sana nggak dipakai. Soalnya katanya kan pemerintah ngasih 800 miliar tuh. Iya. Waktu itu kan. Iya, nggak tahu termasuk jalan ini apa enggak ya. Iya, Cuma tapi waktu itu ngomongnya di jalan ini. Oh, yang kanan belum. yang kanan belum. Mungkin memang trafiknya nggak perlu segitu derasnya. Iya, tapi yang kirinya udah nih. Kayaknya udah. Nah, yang tadinya tuh jalan seperti yang di kanan tuh. Ah, kita kan ke pompa bensin ini juga sepi waktu Iya, itu pompa sepi banget bensinnya. pom bensinnya. Karena rusak. Nah, ini Oke, pom bensinnya kita lihat sampai mana nih. rame. Perbaiki. Kita kan naik Forester ya. Terus Kenapa ngelewatin jalan jeleknya aja? ya Allah, udah dibikinin jalan yang bagus, masih Ah, ini emang belum dikerjain, Om. memang belum dikerjain, pengen menikmati Foresternya. Sayang gitu ya, kayak bawa mobil all wheel drive terus Iya. lewat jalan Wah, halus ya. tuh. Wah. Tuh. Kan? Agak cepet aja, Om. Jangan. Ini kan mobil adventure. Adventure sih, adventure. Nah, ini dulu kayak gini ya, kira-kira Kayak gini. jalannya. Lebih parah Lebih lagi parah yang depan. sebelah sana. Iya. Sikat, Om. Kokoh loh suspensinya nih. Apa? Rigid. Digit. Ya. Oke, kita masuk ke mode dirt. Ya Tapi- sebenarnya mode-mode seperti ini nggak langsung kerasa sampai memang kita kelewatan limitnya lah ban. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita masukin snow dirt. Jadi dia ngasih penyaluran tenaga beda kalau misalnya mobil ini di aspal. Ini habis jalannya udah halus, lebih banyak nggak yang ngepompa bensin ini? Jadi lebih laku pompa bensinnya. Naik ininya, throughputnya. Oke, isi bensin udah nih penuh nih. Ya, Terus kemana lagi sekarang? Nagih Sekarang- utang udah beres. dah sekarang karena Om Mobi udah mau nemenin saya, udah mau diculik, udah mau bantuin nyetir juga, kita makan. Ah. Saya akan ajak Om Mobi makan di tempat yang indah pemandangannya. Yuk. Let's go. Itu Tapi kita cocok. naik ini, kita naik cross track karena kita ada beberapa yang belum. Kita kan bilang mau plus minusnya mobil ini Oh apa. iya belum diceritain. Let's go. Balik lagi ke cross track, Bisa tidur kita lewat tol, Ini perjalanan- jangan tidur. 54 menit. Bisa tidur? Kita pakai ini dulu. Adaptive Penumpang cruise bisa control. relax, driver juga bisa relax. Relax bukan berarti tidak megang setir ya. Pegang. Ini kita sekarang pakai ADAS. Yang ADAS ini halus. Kok bisa? Dia ada 3 kamera tuh di atas itu. Oh ini kamera semua nih. Iya. Jadi benar-benar smooth. Terus transmisinya kan lineartronic. Jadi RPM-nya juga rendah. Ya RPM ya, transmisi begini nih. RPM-nya tuh bisa rendah sekali di kecepatan tinggi, jadi hemat. Iya, Terus responnya juga lumayan oke. iya. Itu diinjek gaspol. Nah, cuman kalau kayak di jalan rusak kayak tadi tuh, Ah, dia bisa bagus banget traksinya karena all wheel drive-nya itu pakai active torque split. Oh. Jadi dia bisa membagi torsi. Oh, jadi dikasih ke roda yang lebih membutuhkan yang lebih punya ada traksi. traksinya, iya. Nah, terus tadi Om Mobi kan pakai mode berkendara tuh di Di Forester. Ini sama ada namanya X mode. Mode pengendaranya Cuman X mode-nya itu Oh. ada di di layar sekarang. Iya. Jadi ini nggak menu-menuin ini. Iya. Sebenarnya ya kalau kita lagi di jalan tol terus kita nggak pakai ADAS-nya, Ah, kita nggak pakai adaptive Lagi cruise pengen control, lagi pengen nyetir sendiri, kita bisa ada 2 mode nih. Ada mode I sama S. apa itu bedanya? Intelligent drive itu yang dia lebih hemat, bener-bener Ah. dicari supaya paling efisien kita jalan. Oke. Ada juga S. S ini Subaru SI Drive, Subaru Intelligent Drive. Oke.
Jadi yang satu Intelligent, satu Subaru Intelligent. Apa? Lebih apa? responsif. Oh, sport Dia gitu ya. FM-nya lebih tinggi. Oke. Tadi sayang juga nggak ada banjir. Iya, padahal pengen nyobain banjir. Iya, karena ini wedding depth-nya juga lumayan gitu loh. Bisa lah lewat banjir-banjir kecil, Iya. light off-road gitu ya. Bisa ya. Aduh, santai banget ini. Ini nih Apple CarPlay-nya buka map doang, nyasar lagi nanti. Enak yang ngeliatnya gede. Gede, 11,6 inci. Dan 11,6 inci itu sebagian besar tuh petanya gitu kalau begitu Apple CarPlay. Sekarang saatnya kita ceritakan apa yang kita sukai dan tidak sukai mengenai Subaru Crosstrek. Kita mulai dari hal yang tidak begitu kita sukai. Tidak begitu kita sukai ya. Bulan. Kenapa duluan? Ini channel siapa? Oke. ADAS. Oh, sistem yang bagus sekali. Dari tadi kita ceritain sistem yang bagus sekali. Tapi untuk sistem yang ini kami memang agak kurang cocok. Kenapa? Kurang cocok gimana? Karena begitu kita di jalan, ini lurus kita pakai setir ini otomatis dia megang setirnya lepas. Untuk berapa detik sekali dia akan minta pegang setir. Iya. Ya, untuk tahu kita masih ada di belakang setir dan kita nggak cuman menyerahkan semuanya. Benar. Tapi kadang-kadang yang terjadi, sering ya kami yang terjadi, tetap megang setir, diem, setir nggak digerakin apa-apa sama sekali. Tahu-tahu dia minta pegangin setir karena tidak ada inputnya. Dia nggak tahu ada mobil kalau setir cuma dipegang tapi nggak dikasih input. Andai sistem seperti ini pakai sistem yang hanya disentuh setirnya itu sudah bisa, kan? Ya itu kan ini lebih mahal lagi sistem yang seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Ada yang seperti ini tuh ada di sebagian besar 90% mobil dengan ada seperti itu. Seperti itu. Ya nggak ada yang salah juga karena 90% seperti itu. Tapi kami tidak suka. Oke, sekarang yang saya tidak suka pertama dari mobil ini adalah armrest-nya ini enak ya. Enak banget. Empuk Tapi lagi. saya nggak bisa di slide ke depan. Kenapa mesti di slide kalau udah pas? Jadi ini saya duduknya agak mundur. Coba bayangin kalau orangnya lebih rendah dari saya, dia pasti duduknya agak maju. Armrest-nya tuh jadi kurang efektif. Karena kalau dia terlalu bisa di slide mundur. ke depan lebih efektif. Ya, kalau di slide ke depan mungkin kena botol minuman yang ada di depan Iya, sini. maksudnya kita punya pilihan. Kalau nggak ada botol minuman, kita bisa slide. Oke. Ada di Subaru WRX kami juga. Kami ingin nyari aksesoris untuk penggantinya. Apa tuh? Atau nutupinnya. Karbonan palsu. Sebenarnya mau dikasih karbon asli. Ini kan bukan mobil sport, bukan mobil performance. Iya, tapi ini karbon palsu ini sudah ada bahkan di market dari zaman Tapi dulu. Ini di market. doesn't look bad. It doesn't look bad, tapi it's bad for me karena ngelihat ini kayak karbon palsu. Kayak ginian ini. Dibandingin plastik biasa, mendingan kayak gini. Ada yang mirip kayak gini, mirip sekali kayak gini, dijual meteran di toko aksesoris. Oke, Tuh. jadi pengennya karbon asli. lebih atau kayu atau piano black. Nextnya kedua auto hold. Mobil ini punya auto hold, Ada auto hold-nya. tapi di layar. Saya expect-nya itu di sebelah Ini rem tombol yang parkir, kosong. karena ada tombol kosong di sini. Kenapa nggak di sini aja auto vehicle hold-nya, jadi bisa lebih gampang. Karena vehicle AVH itu automatic vehicle hold atau auto hold-nya itu kalau misalnya kita jalannya lancar, sekali-sekali berhenti pas lampu lalu lintas gitu ya, itu berfungsi. Tapi kalau lagi stop and go, kita tuh nggak pengen pakai Auto hold-nya. auto hold. Nah itu enak kalau bisa mati nyalain tuh Di dekat sini. sama rem parkir. Nah, ini di layar, tapi sekarang tuh sudah ada shortcutnya. Iya, tapi tidak tetap- sejauh itu juga. Iya, tapi- Dulu mungkin masuk ke dalam menu. Tetap saya lebih prefer ada tombol fisik. Sebenarnya mengenai auto hold ya, ini kalau kita nginjek rem nggak terlalu dalam, mobilnya sampai berhenti, itu dia nggak aktif auto hold loh. Oh, jadi tetap ada sensitif di Ada itunya ya? sensitifnya. Oke, Om Mobi. Ini nih, ini basic sekali. Bukan hanya mobil Subaru memang, tapi satuan kehematan mobil ini itu liter per 100 km. Yang umum kita emang nggak bisa pakai diganti? nggak bisa diganti. Coba Nggak kita bisa. lihat. Nggak bisa more setting. Tuh, Unit. unit. Itu apa? Mau kilometer Oh iya, metrik atau miles, metrik atau ya. Ya tapi kan liter per 100 kilo tinggal 100 dibagi angkanya. Nah, ribet amat. Kenapa nggak langsung liter per kilometer per liter? Itu kayak udah umum karena kita Lebih biasanya ngomong, umum untuk masyarakat Indonesia ya. Ini mobil bensinnya satu berapa? Nah itu kan, itu Indonesia banget. Satu lagi hal yang kurang saya suka dari mobil ini adalah setting.
itu nggak semuanya bisa diakses ketika mobil itu jalan. For safety reason dong. Kalau for safety reason, tapi banyak merek-merek premium itu juga bisa gitu loh. Tapi dan settingnya itu ya, misalnya kita ke settings gitu ya. Ini yang paling penting buat kami ya, sebel ini nggak bisa diakses adalah eyesight-nya. Untuk mematikan pre-collision braking harus sambil berhenti. Padahal kalau kita mau nyetir agak dinamis, pre-collision braking itu sebaiknya mati. Iya. Nah ini nggak bisa dimatikan keadaan mobil jalan. Iya. So, kalau alasannya safety, tapi ada sebagian yang masih bisa Bisa diakses. diakses Bukan ya. alasannya safety juga, nggak tahu kenapa alasannya. Oke, itu adalah hal-hal yang secara pribadi preferensi Pribadi kami loh. ya kurang suka. Nah, sekarang yang kita suka dari mobil ini. Saya dulu. Ya, Yang pertama, walaupun layarnya sudah besar, tapi Subaru tidak memasukkan semuanya ke layar. Masih ada tombol-tombol fisik yang memudahkan pengoperasian. Volume, mengatur suhu AC, itu membuat pengoperasian mobil ini jadi lebih mudah. tapi kan enakan tombol fisik. Iya, ada tombol fisik dan ada layar Layar. besar. Jadi masih ada dua-duanya. Iya, oke. Nah, sekarang giliran kami. Ini mobil driving positionnya top, Top. ya. Joknya bisa diatur naik turun. Ada 8 way. 10 way. 10 way di kanan. 10 way di kanan. 10 way di kanan. 6 way ya, bukan 8 way. Nah, terus setirnya bisa teleskopik yang lumayan jauh juga, jadi menghasilkan posisi nyetir yang enak. Iya. Setuju, posisi nyetirnya enak. Kemudian, walaupun yang saya suka berikutnya ini adalah fitur yang harus diaktifkan lewat layar, dan kalau mobil jalan juga nggak bisa Dia mainin. diakses, tapi minimal mobil ini punya mode berkendara X mode. Nah, X mode itu buat berkendara di luar aspal. ya tapi ini Ada snow, dirt, mud, bagus. ya. Bagus. Terus untuk di aspalnya ada intelligent drive, ada Subaru intelligent drive. Ya. Jadi lengkap buat di aspalnya dan di tanahnya. Tapi itu plus minus. Tadinya sebelum generasi yang ini dimuliakan tuh tombolnya. Sekarang pindah ke dalam itu, layar. Itu kan masuk salah satu yang saya nggak suka, beberapa setting itu tidak bisa Iya, nggak bisa diakses masuk. sambil jalan. Nextnya, Sekarang kami di sini untuk urusan ngecas handphone tuh lengkap. USB A, USB C, dan di belakang ada USB A dan USB C juga. Jadi lengkap ngecasnya. Jadi kalau misalnya kita karena salah bawa kabel, belum semua orang tuh beralih ke USB-C ya. dan jadi kalau kita salah bawa kabel nggak ada masalah, pasti Iya, bisa. Iya, sambungannya lengkap. Kemudian dia juga udah ada Apple CarPlay, Android Auto juga gitu ya, bisa secara wireless. Ini ngomong-ngomong, sen di sebelah kiri ini nggak kita masukkan plus minusnya nih. Karena ada orang nggak suka, kalau kami kita berdua suka. Saya suka sen di kiri, ada perasaan unik gitu ya. Oke, satu lagi yang saya suka dari mobil ini. Ya, Oke, mobil ini tuh ready for adventure, bukan cuman dari Tampilannya. gagah, all wheel drive, tapi juga ada fitur pendukungnya. Jadi kalau kita pakai X mode itu, atau bahkan kita juga bisa aktifkan manual fitur ini, dia ada inclinometer buat melihat kemiringan mobil. Jadi tahu seberapa mau kebalik. Iya. Kilometer belum nih, masih jauh gitu. Iya. Keren aja gitu. Jadi benar-benar ready for adventure mobil ini. Oke, Oke, kami itu. yang terakhir. Oh, belum ya? Belum. Oh ya. Belum. Hal yang disuka. Ini masih berkaitan dengan posisi nyetir sebenarnya, tapi di Subaru ya termasuk di WRX Wagon di sini dashboardnya itu rasanya rendah. Jadi kita ada rasa commandingnya tinggi, ngeliat ke depan tuh serasa lebih lega karena dashboardnya rasanya Iya, dan rendah. itu sangat berguna. Tapi emang iya, ini dashboardnya rendah jadi bikin visibilitas itu luas. Luas sekali. Udah lapar? Banget. Udah dekat. Alhamdulillah ketemu jalan rusak. Iya, ini jalan rusak, tapi jalannya bukan jalan utama, bukan jalan. Ini menuju ekonomi, pantai. menuju Kita pantai. kan saya bilang saya mau ngajak di yang tempat yang indah ya ke pantai. Pantai Marina, Kalianda, Lampung. Memang sayangnya jalannya nggak 100% mulus ya ke sini. Agak-agak off-road dikit, tapi bagus banget pantainya. Itu keren loh, ada pasir, ada batu-batuan, terus sana ada pulau Batu-batu karang. batu,
Ada pulau kecil di situ dan di sini Jarang ada restoran. mengeksplor, Jadi nanti saya ajak makan Omobi Iya. di situ. Iya. Cuma ini bagus banget dan pantai ini menandai berakhirnya Penagihan ini. penagihan hutang ya. Memang tidak semua hutangnya itu sudah terbayar, masih ada, tapi minimal sudah terlihat ada niatan dan sudah terlaksana. Sudah terlaksana, bukan hanya niat. Bukan hanya niat, jadi sudah terlihat buktinya Iya. bahwa memang diperbaiki, jalannya sekarang mulus, tinggal menunggu realisasinya sampai semua jalan di Lampung itu sesuai dengan selayaknya jalan. Ya, Jadi nggak perlu mulus dan aman. Iya, jadi nggak perlu repot. Warga tuh banyak komplain, nggak bisa setiap hari Pak. Waktu itu kan banyak yang Iya, bilang sekarang gitu. happy Setiap hari ya, repot, kita sekarang happy. mereka seneng jalannya udah mulus kayak jalan tol kata Kayak mereka jalan gitu tol. ya. Luar biasa. Dan terima kasih juga buat Subaru yang sudah memprovide kami Subaru Crosstrek dan Subaru Forester, jadi nggak worry jalan kali ini tuh. Iya. Thank you ya Om ya. Wah, sudah mau Ya, thank you nganterin. udah diajak ke sini. Iya, Pantai jadi nanti lagi dapat. fee-nya tunggu AdSense-nya video ini ya. Bulan depan dong. Jangan lupa ada klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitrairi jika Anda belum. Subscribe juga ke channel Omobi jika Anda belum. Follow Instagram kami berdua di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.